Halo guys, ketemu lagi dengan Awan Chai di sini. Nah, hari ini sangat spesial karena gue mau sampaikan salah satu dari materi dari program pelajaran yang lagi gue susun. Jadi nanti kan gue mau launching sebuah program, namanya sih rencananya BKP 1M, yaitu Berbisnis Konsultan Pajak 1M. Di mana program ini bisa membantu orang, baik itu seorang karyawan atau mahasiswa sekalipun atau siapapun, bisa membangun bisnis konsultan pajak dari nol gitu sampai memiliki omset 1M per tahun tanpa perlu menguasai brevet atau menguasai teknis di awalnya gitu guys. Oke. Ini salah satu dari hampir 70-an materi yang sudah gue bikin. Jadi di sini gue akan sampaikan secara ringkas. Kalau teman-teman ada saran atau masukan atau ada kritik, boleh silakan di komen di bawah guys. Oke. Di sini. Ini mengenai Blue Ocean Strategi. Jadi bagaimana seorang konsultan pajak bisa memiliki strategi Blue Ocean dalam menerapkan bisnisnya. Oke. Nah, di sini gue akan jelaskan dulu nih strategi Red Ocean dan Blue Ocean. Jadi teman-teman yang sudah tahu sih nggak apa-apa, tapi yang belum tahu seperti ini ceritanya. Cerita singkat nih guys ya. Pada awalnya, sekitar 15 tahun yang lalu, ketika awal reformasi gitu ya di Indonesia gitu ya, marketnya itu besar sekali guys. Marketnya besar sekali. Banyak sekali pengusaha itu baik pribadi maupun perusahaan tuh yang tidak memiliki konsultan pajak, sementara negara tuh terus membenahi sistem perpajakannya gitu. Dan para konsultan pajak ini yang profesional ini masih sangat sedikit gitu. Sehingga pada saat itu seorang konsultan pajak itu dengan mudah sekali bisa mendapatkan klien gitu. Karena masih sangat dibutuhkan di mana-mana dan kompetitornya sangat sedikit gitu guys. Nah, saat itu ocean-nya, lautannya itu masih biru guys, masih biru, masih mudah sekali gitu. Masih sangat mudah mencari klien atau menangkap ikan itu masih mudah gitu. Nah, seiring berjalannya waktu tuh orang-orang mulai melihat peluang dari bisnis konsultan pajak ini. Oh, bagus nih bisnisnya, banyak orang kaya dari sini. Nah, jadi banyak orang mulai masuk ke dalam market ini. Gitu guys. Masuk dalam market ini, jadi mereka ini orang-orang pintar gitu dan para konsultan pajak yang profesional gitu loh. Sehingga nah, Anda tahu apa yang terjadi kalau market itu masih sama tetapi penjualnya jadi banyak gitu. Nah, maka akan terjadi oversupply gitu guys. Sehingga harga akan turun gitu. Dan disinilah para konsultan pajak itu berkompetisi sehingga siapa yang paling rendah harganya menjadi siapa yang menjadi yang paling rendah harganya gitu ya. Dialah yang akan dipilih oleh market gitu. Sehingga lautannya menjadi merah gitu. Menjadi berdarah-darah karena setiap orang berusaha untuk memberikan value yang sama tapi dengan harga yang lebih murah, semurah mungkin gitu guys. Nah, sekarang gimana caranya di dalam lautan yang sudah merah ini Anda mau membuat lautan biru yang mana kompetitornya masih sangat sedikit gitu. Tetapi cukup banyak ikan yang bisa dimakan. Gimana caranya? Oke. Nah, jadi para konsultan pajak ini itu mulai membuat yang namanya tuh submarket gitu guys. Submarket. Dengan masuk ke submarket ini, para konsultan pajak itu membangun Blue Ocean-nya sendiri dan merasa cukup nyaman di sana. Oke. Nah, sekarang setelah marketnya matang gitu ya, maka submarket ini pun menjadi merah, berdarah-darah juga gitu dan mengalami kompetisi harga yang luar biasa gitu. Nah, selanjutnya nih, para konsultan pajak mulai lagi mencari lagi curug market yang lebih dalam, yang lebih kecil lagi, yang disebut sebagai niche. Oke. Nah, disinilah teman-teman harus betul-betul menentukan niche yang paling profitable, yang masih biru, yang bisa Anda masuki. Gitu. Oke. Kita lihat ke slide-nya. Ini slide PowerPoint-nya. Kita ambil contoh di sini, guys. Oke. Pada awalnya, market utama itu masih biru. Ada 3 hasrat utama dalam market itu, yaitu wealth, health, dan relationship gitu ya. Ini semua tidak saling berurutan, dengan gitu guys ya. Jadi bisa bebas saja. Nah, seiring dengan waktu berjalan, ketiga hasrat utama ini itu mulai menjadi merah gitu guys. Karena saling perang harga, semua orang masuk di sini yang muda-muda kasih harga yang lebih murah dan sebagainya gitu. Sehingga orang mulai mencari submarket. Nah, kita lihat. Oh, ini masih market utama ya, masih market utama properti. Jadi dalam well itu ada kelompok properti, kelompok manufaktur dan lain-lain. Dalam kesehatan itu ada kelompok farmasi, kelompok dokter. Relationship itu ada kelompok psikolog, kelompok parenting gitu ya.
Nah, ketika dia mulai merah mengalami red ocean gitu, maka kita masuk ke submarket yang lebih kecil gitu. Contohnya properti di sini. Properti itu bisa dipecah lagi ke kontraktor dan developer. Ini beda submarket yang mana orang bisa lebih spesialisasi gitu guys. Oke. Nah, masing-masing dari kita ini ambil dua contoh gitu ya, ambil dua contoh gitu kan tadi kan yang well terus ada konsultan yang fokus ke customer di bidang properti, ada juga yang fokus di manufaktur gitu. Oke. Nah, tapi kalau kita masuk ke submarket ini gitu ya, satu waktu submarket ini pun akan menjadi merah gitu guys. Akan menjadi merah sehingga terjadi perang harga dan Anda perlu mencari curug pasar yang lebih dalam lagi. Nah, oke. Disinilah yang kita sebut sebagai the niche. Oke. Ketika submarket ini sudah merah, kita masuk ke the niche. Niche yang paling dalam, yang paling kecil tapi masih profitable gitu guys. Oke, nah disinilah curug market atau jenis ini boleh dibilang sudah bagian yang paling kecil di mana Anda betul-betul bisa membuat spesialisasi untuk curug pasar yang spesifik ini gitu. Oke. Jadi Anda tidak menjadi konsultan all in one gitu. Jadi Anda spesialis untuk contohnya developer apartemen gitu. Atau Anda spesialis manufaktur kain katun atau kain batik gitu. Anda spesialis di situ. Gitu. Bukan berarti Anda nggak bisa ngerjain yang lain, bisa. Tapi Anda punya spesialisasi, Anda punya branding, Anda spesialis di situ. Itu guys. Oke. Nah, jangan sampai lu menjadi seorang konsultan yang bisa all in one, bisa semuanya gitu. Tapi Anda adalah konsultan yang spesialis untuk niche yang khusus juga. Oke. Nah, Anda tetap harus punya jasa akuntansi yang umum atau pajak yang umum gitu ya. Tetapi di sini maksudnya Anda bisa membuat penawaran jasa Anda itu menjadi spesial khusus untuk curug pasar yang Anda pilih. Gitu. Oke, itu aja guys. By the way, gue punya 52 niche yang sangat profitable. Gue sudah kasih itu secara free. Teman-teman tinggal ke Instagram gue, tinggal klik di profilnya, di link profilnya itu. Oke, itu free, teman-teman bisa ambil. Oke, gitu aja guys. Kalau teman-teman ada saran atau kritik untuk materi yang satu ini, tolong dikabarkan di komentarnya sebelum gue finalkan menjadi materi program pelatihan gue itu. Oke, terima kasih guys.